Studio kami kedatangan tamu seorang mantan wali kota yang fenomenal, yang selama ini jatuh bangun, tapi kelihatan hari ini sangat tegar, semangat, segar bugar. Selamat datang Ketua Rahutman Harhab. Selamat malam, Bang Imam. Selamat malam. Selamat malam saudara pemirsa sekalian. Khususnya selamat malam warga Utamina. Iya, itu dia. Ini fenomenal kalau menurut saya. Apa kira-kira mau kita bahas? Ya, ya sebelumnya mungkin Ketua bisa menjelaskan langkah-langkah Ketua bisa sampai mungkin Wali Kota Medan, mungkin yang berikutnya ini strategi apa? Kalau saya melihatnya betul-betul Ketua ini ahli strategi, dan apa yang sudah direncanakannya insya Allah yang saya lihat semua berhasil. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu. Selamat malam, Bang Elman yang saya banggakan, bangsa yang saya cintai, teman saya yang sama-sama baru pulang dari pesantren. Ya. Tentu berbicara mengenai pengalaman, saya kira cukuplah banyak pengalaman kami dalam rangka menanggung akibat hukum daripada pelaksanaan tugas kami. Ya. Semua ini kami sadari bahwa memang itulah hukum, dan kami tidak menolak semuanya yang kita lakukan. Tetapi satu yang kita syukuri, Bang, bagi saya Rahutman Harhab, patut saya bersyukur kepada Allah bahwa saya salah satu kepala daerah di Indonesia yang bisa bebas pungli. Itu dia. Itu semua langkah tentu tidak terlepas daripada doa kita, doa keluarga, doa sanak keluarga semua. Sekedar cinta, pengalaman kita di dalam sudah Bang tahu. Kita hanya bergaul, beribadah, berbuat yang terbaik untuk warga yang 4.500 sekian itu, termasuk kita membenahi peribadatan dan sebagainya. Setelah keluar, langkah yang dilakukan adalah kegiatan sosial. Di bidang kegiatan sosial kadang-kadang dengan mengadakan pengajian, terus turun ke masyarakat menyapa. Kadang-kadang berpikir saya, apakah masyarakat mau masih menyapa saya? Ternyata setelah saya keliling kota Medan ini, masyarakat antusias, masih bersimpati dengan kita, kayaknya membongkar cerita lama. Apa yang kita buat. Tentunya ini menjadi pemikiran dengan usia kita yang lanjut. Banyak orang berpikir, Pak Rahutman ngapain lagi? Anak-anak udah selesai, cucu udah banyak. Saya bilang, selama saya masih diberi kesehatan dan kemampuan, saya akan mengambil diri saya lagi untuk masyarakat. Karena nggak mungkin saya mau cucu dan sebagainya itu hiburan lah. Tetapi sepertinya masih banyak yang harus kita lakukan yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena bagaimana pengalaman saya lihat kepemimpinan sekarang ini harus pemimpin dengan hati. Benar. Tanpa memimpin dengan hati kita tidak akan bisa berbuat apa. Makanya untuk bisa melakukan pemerataan itu penerapan kebaikan masyarakat itu harus kita mulai dengan hati. Sebab kecenderungan menjadikan masyarakat objek itu harus dihilangkan, tetapi masyarakat harus menjadi subjek pembangunan. Untuk bersama-sama kita melakukan itu. Itulah setelah beberapa saat di luar, Bang. Apakah tanggal 29 Mei 2021? Betul. Saya waktu itu bertekad masih dalam kita. Apabila saya keluar, saya akan mengadu diri saya. Salah satu partai yang saya tekuni adalah Partai Nasional Demokrat. Nasdem.
Dan saya di sana sekarang ini adalah sebagai ketua dewan pakar. Nah itu tadi ketua, kalau orang masih bersepati masih diberikan ketua, masih di kepengurusan Nasdem itu masih di struktur ya kan? Itu dia. Karena kita melihat bagaimanapun juga harus ada perubahan. Kenapa saya harus ke Nasdem? Karena Nasdem ini saya lihat dengan program perubahan restorasi yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh agak tertarik saya. Memang bangsa ini harus diubah, harus ada perubahan, tidak ada tidak lain, sehingga kita tidak ragu-ragu mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Karena kita yakin beliau ini akan bisa membuat perubahan ke arah keadilan bagi bangsa ini. Kalau saya pun melihatnya Nasdem ini pasti masa kini partai yang diyakini dia akan didukung milenial. Iya, milenial itu akan. Kita berharap seperti itu. Sehingga saya walaupun begini, kadang-kadang ketemu dengan mahasiswa, ketemu dengan organisasi pemuda dan sebagainya. Tidak lain semua saya ingin meluruskan agar kita melihat bangsa ini sama, bahwa bangsa ini harus ada perubahan ke depan. Kalau orang melihat mental, bapak itu baru keluar, saya tidak mempedulikan itu. Sepanjang saya berbuat baik, saya tidak peduli. Dan orang tidak bisa mengatur saya, karena saya tidak ada apa-apa. Saya bukan pegawai, saya pensiunan. Saya jujur, saya tidak pernah melamar apa-apa. Saya biasa saja melakukan langkah-langkah bagaimana membesarkan partai saya ini supaya menjadi partai idaman, partai idolanya masyarakat. Saya kira itu. Ini kelihatannya ketua ini banyak jalan ke daerah seperti Pantai Cemirnya, umumnya ke daerah Deli Serdang. Apa rencana ketua ini rupanya? Insya Allah Bang, nanti saya dalam rangka pemilihan legislatif 24 Februari, saya ada di dapil 1. Sudut 1 yaitu Medan, Deli Serdang, Sergei dan Tinggi. Tentunya semua itu harus memerlukan bagaimana kita pendekatan kepada masyarakat, memberi keyakinan kepada masyarakat apa yang harus kita lakukan. Kalau bicara birokrasi nanti dulu Bang, mungkin setelah kita dulu legislatif, mana tahu ada lain cerita itu lain. Tapi niat kita sekarang saya ingin mewakili Sumatera Utara ini menjadi anggota parlemen. Mudah-mudahan dengan doa Bang Helman nanti dengan kawan-kawan, saya bisa mencapai itu. Amin. Kira-kira sampai sekarang apa hambatan ataupun mungkin ada kendala? Saya kira kendala ketua pasti udah jalan kan sudah. Saya udah kendala Bang. Hanya saya bagaimana kita bisa mendekati masyarakat. Bagaimana kita menyambut masyarakat. Itulah pendekatan hati tadi pendekatan hati. Karena kalau sudah ada pendekatan hati, maka terbangun jembatan hati. Jadi jangan selalu saya kadang-kadang menolak. Pengertian demokrasi sekarang siapa punya duit itu yang menang. Saya kira itu sementara ini bagi saya tidak. Bagi saya adalah bagaimana masyarakat bisa kita yakinkan bahwa kita akan bisa membawa perubahan. Saya kira. Amin. Insya Allah semoga nanti. Bang. Tapi saya yakin kalau kepada saya manggil ketua ini akan berhasil, karena saya tahu itu tadi banyak dari langkah-langkah ketua ini dari Sidimpuan kemana, mudah-mudahan apa yang diniatkan tadi semua berhasil. Tapi abang yang mengajari saya, abang juga kan tidak pernah satu tempat. Saya dari Siaga ke Kapsel, pindah ke Gubernur, pindah ke Medan, abang juga begitu, pindah sana, pindah sini. Tapi kesemuanya itu kita harapkan kita mau menambah wawasan. Tapi secara jujur saya katakan sama abang, pengalaman kita di pesantren itu amanah baik. Terutama semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Saya itu Bang, nggak banyak cita-cita dan sebagainya. Saya ini
dan itu adalah permintaan partai, bukan permintaan saya. Oh gitu ya. Mudah-mudahan berhasil, Bang. Kalau tahun 2024 yang lalu, 2019 yang lalu, kita cuma dapat 1 kursi, dan satu. Kita punya target 3 kursi untuk tahun ini. Iya. Mudah-mudahan akan bisa kita mengembangkan. Kebetulan ya seperti mana Bang, saya kan Bang nggak tahu, saya tahu-tahu udah diangkat ketua DPP IPK. Oh gitu. Udah diangkat Budi Panggabean. Budi Panggabean. Iya alhamdulillah ya. Tidak hanya itu lagi, di partai kita sibuk Bang. Ya, dan relawan ini semua Bang, relawan Anies ini semua kan di bawah arahan kita. Iya. Supaya betul-betul bisa meresap sampai ke garis bawah. Dan saya sudah jalan ke desa-desa, ke desa-desa, ke Sergei, ke Tebing, apalagi di Medan ini. Harapan kita Bang, mudah-mudahan dengan niat baik kita dapat dukungan dari masyarakat. Ya, tentu banyak kekurangan, itu sudah pasti, karena kita adalah manusia biasa gitu. Kenapa ketua itu memilih dapil Medan ini Medan Utara? Apakah waktu wali kota itu juga apa ketua? Sebenarnya Bang, Medan Utara itu bagian dari Medan. Iya, betul. 21 kecamatan. Iya. Hanya saja kesan orang dulu Medan Utara itu lumbung suara kita. Iya, itu dia, itu yang saya maksud. Kita pelihara gitu. Iya, tetap bukan berarti Medan Petisa tidak. Iya, itu saya lihat ya. Oh, berarti lumbung suara di sana waktu itu ya. Saya beranggapan ya, bagaimana kita membangun hubungan baik dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh, dengan organisasi kedaerahan dan sebagainya. Yang terpenting jangan terbentuk polarisasi. Yang kita bentuk adalah kesatuan dan persatuan. Saya kira itu. Saya bilang pun, marilah pemilu yang akan datang itu kita mulai dengan satu kebersamaan, satu etika, satu saling menghargai, tidak saling menggilas, tetapi mari kita bangun. Silakan menjual partainya dengan baik dan sebagainya. Jangan saling mengganggu. Saya kira kita akan berhasil. Itu yang saya lihat. Wah, yakin ini ketua ini di Medan Utara, berarti ini lumbung suara ketua waktu sama wali kota ya kan. Nah, ini berarti itu tadi dengan pendekatan hati tadi masih terjaga sampai sekarang. Hanya itu Bang. Betul. Saya pun gitu aja Bang, ketemu ada yang menyampaikan keluhan, apa yang bisa saya bantu. Dan yakinlah Bang, bahwa memang masyarakat ini tidaklah selamanya harus dengan materi, tapi kita sentuh pun hatinya juga. Saya kira itu yang terus saya lakukan. Kalau Abang kadang-kadang dia di mana, kadang-kadang dari Pantai Cermin, kadang-kadang mana sudah di daerah Medan Utara sana. Saya diundang, saya datang. Tidak perlu banyak, kadang-kadang 10. Kalau Abang tanya aku di hotel, nggak pernah beli hotel Bang, nggak mau saya. Saya lebih suka ngomong di kedai kopi. Iyalah. Seperti yang saya lihat begitu keluar dari pesantren, langsung duduk di kedai kopi, wartawan di Negoro. Ini manuver-manuvernya ini luar biasa. Ketua RH ini saya pikir. Sebab tanpa itu nggak bisa Bang. Ini Bang, ini komunikasi ini, media yang kita bangun ini, yang dibangun Abang ini salah satu. Ke depan, siapa yang ketinggalan di media ini dia tinggal. Ini digitalnya luar biasa. Dan ini yang akan membawa kita dikenal orang di media dan sebagainya. Saya hasil monitor media, saya lihat saya masih ranking 5 untuk Sumatera Barat, masih ada itu.